Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Nida Mustafidah dari jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Saya di sini akan mencoba untuk mereview materi Hukum Tata Negara jurusan PMH semester 4. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Hukum Tata Negara yang diampu oleh dosen saya yakni Bapak Lutfi Fahrurijal, SSY MH. Semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat. Langsung saja kita ke pertemuan pertama, yakni membahas tentang mekanisme perkuliahan selama pandemi COVID-19. Nah, perkuliahan semasa pandemi COVID-19 ini dilaksanakan secara daring. Nah, pelaksanaan secara daring ini merujuk pada instruksi rektor, kalender akademik, instrumen perkuliahan, dan juga masa perkuliahan di semester ini. Nah, selama kuliah Hukum Tata Negara ini, kita diberikan modul materi di IGNOU, lalu modul tambahan, dan juga mengisi forum diskusi yang tersedia selama seminggu. Hukum Tata Negara, pengertian, ruang lingkup, dan juga konsepnya. Sebelum membahas ke pengertian dari hukum tata negara, dibahas terlebih dahulu mengenai pengertian dari ilmu dan juga pengetahuan. Apakah ilmu dan pengetahuan itu sama atau berbeda, ataupun sebetulnya saling bertolak belakang. Nah, pengertian ilmu sendiri yakni pengetahuan yang sistematis berdasarkan kepada 3 indikator, yakni indikator ontologis, epistemologis, dan juga aksiologis. Sedangkan pengetahuan sendiri yakni segala sesuatu atau apa yang bisa kita ketahui melalui panca indera kita. Bisa disimpulkan bahwa tidak semua pengetahuan itu adalah ilmu, namun bisa dipastikan bahwa ilmu itu adalah sebuah pengetahuan. Nah, langsung saja kita ke dalam materi utama, yakni tentang pengertian hukum tata negara, ruang lingkup, dan juga konsepnya. Hukum tata negara sendiri secara istilah ada beberapa istilah dalam berbagai bahasa. Dalam bahasa Prancis, hukum tata negara disebut sebagai droit constitutionnel. Lalu dalam bahasa Inggris disebut sebagai state law atau constitutional law. Dan dalam bahasa Belanda disebut sebagai Staatsrecht. Nah, secara terminologi sendiri, para ahli mengemukakan berbagai pendapatnya. Salah satunya adalah Scholten. Menurut Scholten, hukum tata negara adalah mengatur organisasi daripada suatu negara. Lalu menurut Utrecht, hukum tata negara itu adalah kewajiban sosial dan kekuasaan pejabat negara. Nah, kita simpulkan saja bahwa hukum tata negara itu adalah sekumpulan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar kelompok negara, dan serta kedudukan warga negara secara vertikal maupun secara horizontal. Hukum tata negara ada 3, yakni pertama, organisasi negara, yang kedua adalah struktur pejabat negara, yang ketiga adalah pembagian kekuasaan atau trias politika. Lalu kita masuk ke dalam sumber hukum tata negara. Sumber hukum tata negara ini ada berbagai macam ya sumber hukumnya. Pertama, yakni dari hukum internasional yang sudah terratifikasi ke dalam hukum nasional di Indonesia. Yang kedua, yakni peraturan perundang-undangan tertulis seperti undang-undang, peraturan presiden, perjanjian, dan lain-lain. Yang ketiga, yakni nilai-nilai konstitusi yang tak tertulis atau bisa dikenal dengan hukum adat. Yang keempat yakni jurisprudensi peradilan. Yang kelima yakni kebiasaan ketatanegaraan. Yang keenam yakni doktrin ilmu hukum yang telah menjadi ius communis opinio doctorum. Materi selanjutnya yakni mengenai asas-asas hukum tata negara. Asas sendiri diartikan sebagai karakter, prinsip, ataupun ciri khas, sedangkan negara dalam pengertian ini merupakan objeknya. Sebelum membahas ke dalam asas hukum tata negara,
perlu kita ketahui bentuk-bentuk dari negara hukum. Nah, negara hukum ini terbagi ke dalam dua macam, yakni secara formil dan juga secara material. Secara formil, negara hukum terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah negara individualisme. Negara individualisme ini adalah sebuah negara yang membebaskan masyarakatnya untuk melakukan segala aktivitas ketatanegaraan. Yang kedua, yakni negara penjaga malam. Negara penjaga malam ini terkesan tidak mengurusi urusan bernegara warga negaranya. Negara penjaga malam ini hanya berfungsi sebagai penegak prinsip-prinsip non-agresi pada suatu negara. Dan yang ketiga ada negara monopoli. Negara monopoli adalah negara yang sangat dominan mengatur kehidupan bernegara rakyatnya. Secara material, negara juga terbagi ke dalam 3. Pertama ada negara kolektif. Negara kolektif adalah negara yang mementingkan konsensus antara negara dan juga masyarakatnya. Yang kedua ada dominasi negara. Dominasi negara adalah negara yang tidak membuka ruang atau negara yang mendominasi ruang-ruang kenegaraan masyarakatnya. Dan yang ketiga ada welfare state atau negara sejahtera. Negara ini adalah negara yang mementingkan prinsip kesejahteraan antar negara dan juga warga negaranya. Asas-asas hukum tata negara. Pertama ada asas negara kesatuan. Asas negara kesatuan terbagi ke dalam 3 bagian, yakni ada asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan juga tugas pembantuan. Desentralisasi adalah pelimpahan sebagian kewenangan kepada pemerintahan daerah. Dekonsentrasi adalah urusan pemerintahan pusat yang dilimpahkan kepada pemerintahan daerah. Sedangkan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan pusat. Lalu ada asas negara hukum. Ciri-ciri negara hukum menurut International Commission of Jurists di Bangkok tahun 1955 adalah sebagai berikut. Pertama, adanya jaminan hak asasi manusia. Yang kedua, adanya badan kehakiman yang berdiri bebas mandiri seperti lembaga yudikatif yang independen di Indonesia. Yang ketiga, adanya pemilu yang bebas atau pemilu yang demokratis. Keempat, adanya kebebasan menyatakan pendapat. Yang kelima, adanya kebebasan berserikat. Dan juga yang terakhir, diajarkannya pendidikan kewarganegaraan. Yang terakhir, ada asas negara demokrasi. Indikatornya menurut Apan Gopar ada beberapa indikator. Yang pertama, penyelenggaraan kekuasaan berasal dari rakyat atau secara demokratis dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, penyelenggaraan kekuasaan itu dilaksanakan secara bertanggung jawab. Yang ketiga, adanya partisipasi langsung ataupun tidak langsung dari rakyat. Yang keempat, adanya rotasi kekuasaan. Yang kelima, adanya pemilu yang demokratis. Dan yang terakhir, adanya kebebasan yang dijadikan hak-hak dasar manusia. Materi tentang tipe dan bentuk susunan negara. Bentuk susunan negara ada negara kesatuan dan juga negara federal. Negara kesatuan atau unitary state itu bersifat sentralistik. Negara kesatuan ini terbagi ke dalam satu, political management model seperti Inggris dan Jepang. Yang kedua, central representative model seperti Swedia, Spanyol, dan Denmark. Yang ketiga, ada unification model seperti Belanda. Dan yang keempat, ada mixed model, yakni seperti Prancis. Nah, karakter dari negara kesatuan ini yakni mempunyai satu konstitusi yang berlaku seperti Undang-Undang Dasar. Yang kedua, memiliki satu pemerintahan di tingkat pusat atau sentralistik tadi. Yang ketiga, memiliki satu kewarganegaraan. Yang keempat, satuan pemerintahan lokalnya merupakan subdivisi dari pemerintahan pusat. Dan yang terakhir, adanya dominasi pemerintahan pusat dibandingkan pemerintahan daerah. Yang kedua, negara bagian atau federal. Negara federal ini bersifat desentralistik, didasari oleh perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk suatu federasi. Nah,
Eh, Lalu mereka juga memiliki keinginan untuk mempunyai keterikatan namun terbatas. Karakter dari negara federal ini yakni satu, dalam satu wilayah negara itu terbagi ke dalam negara-negara bagian, seperti di Amerika Serikat ada negara bagian New York, negara bagian Washington, dan lain-lain. Yang kedua, adanya kedaulatan yang ganda, yakni kedaulatan pemerintahan pusat, dan juga kedaulatan dari pemerintahan negara-negara bagian. Dan yang ketiga, adanya hubungan antara pemerintahan federal dengan pemerintahan daerah yang bersifat koordinatif, bentuk dan sistem pemerintahan. Menurut Aristoteles, sistem pemerintahan ini dibagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama ada autokrasi. Autokrasi adalah negara yang dipimpin oleh raja atau diktator yang kekuasaannya tidak bisa diganggu-gugat. Yang kedua ada negara oligarki. Negara oligarki adalah negara yang dipimpin oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan tertentu. Yang ketiga ada negara monarki. Negara monarki adalah negara yang dipegang oleh kaisar ataupun raja yang biasanya berlangsung lama sampai akhir hayat si pemimpin tersebut. Dan yang terakhir, ada negara republik. Negara republik adalah negara yang dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat. Nah, bentuk negara ini bisa terjadi kemerosotan. Pertama, monarki. Negara monarki bisa menjadi negara despoti ataupun tirani. Negara tirani ini adalah negara yang diperintah oleh satu orang sewenang-wenang dan juga sangat jelek. Yang kedua, aristokrasi. Aristokrasi ini bisa menjadi negara oligarki. Negara oligarki ini adalah yang tadi dipegang oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan tertentu. Lalu yang ketiga ada politeia atau demokrasi. Nah, negara politeia ini berlangsung secara demokratis. Sistem pemerintahan menurut Mahfud MD adalah sistem hubungan dan tata kerja antar lembaga-lembaga negara. Sistem pemerintahan sendiri dibagi ke dalam 2 bagian, yakni ada sistem pemerintahan presidensial dan juga parlementer. Indonesia sendiri sudah pernah menganut sistem parlementer dan sekarang menganut sistem presidensial. Pada sistem presidensial, presiden itu menjadi kepala pemerintahan atau eksekutif. Sedangkan pada sistem parlementer, kepala negara atau presiden itu tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena kepala negara hanyalah bersifat sebagai simbol nasional atau sebagai pemersatu bangsa saja. Nah, lalu pemerintah itu dalam sistem presidensial tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Sedangkan pada sistem parlementer, dulu pemerintahan itu dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Seperti dulu ada kabinet Nasir, ada kabinet Alisa Suami Joyo, dan lain-lain. Nah, lalu menteri-menteri pada sistem presidensial itu diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Sedangkan pada sistem parlementer, kabinet itu bertanggung jawab kepada presiden dan dapat dijatuhkan oleh sebuah parlemen melalui mosi tidak percaya. Dan yang terakhir, pada sistem presidensial, tugas eksekutif dan juga lembaga eksekutif dan lembaga legislatif itu sama-sama kuat. Sedangkan pada zaman sistem parlementer, itu kedudukan eksekutif atau presiden itu lebih rendah dan bergantung kepada parlemen. Negara autokrasi dan juga demokrasi modern. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, negara autokrasi adalah negara yang dipimpin oleh satu orang yang sangat diktator dan juga tidak bisa diganggu-gugat. Negara autokrasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, mempunyai sistem satu partai atau partai tunggal. Yang kedua, menghimpun kekuasaan sebesar mungkin kepada negara tersebut. Yang ketiga, organisme yang dianggap sebagai suatu kesatuan yang mempunyai dasar-dasar hidup serta kehidupan dan mempunyai kepentingan sendiri serta kepribadian sendiri. Yang kelima, penentuan wakil rakyat masih dilakukan dominan oleh penguasa. Nah, negara-negara yang termasuk autokrasi modern, yakni fasisme Italia, Nazisme Jerman, dan komunisme Uni Soviet. Yang kedua, ada negara demokrasi modern.
Nah, demokrasi itu seperti setelah tadi dikemukakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pada sistem demokrasi, mengenal adanya sistem multipartai atau mempunyai banyak partai. Yang kedua, penyelenggaraan kekuasaannya yakni berada di tangan rakyat. Terakhir, yakni materi mengenai pembagian kekuasaan dan lembaga-lembaga negara. Menurut Maurice Dupenger, pelaksanaan pembatasan kekuasaan bisa dilaksanakan secara langsung melalui pemilihan para penguasa, pembagian kekuasaan, dan juga kontrol yurisdiksional, lalu menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah, serta melalui pengendalian kelaliman pihak penguasa dari masyarakat, baik itu secara internal maupun eksternal. Nah, pembagian kekuasaan sendiri atau trias politika sudah ada sejak zaman Prancis, yakni pada abad ke-16. Pada saat itu, fungsi lembaga-lembaga negara dibagi ke dalam beberapa bagian, yakni fungsi diplomasi, fungsi defensi, fungsi finansi, fungsi justisi, dan fungsi polisi. Nah, lalu John Locke menyederhanakan fungsi tersebut menjadi fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan juga fungsi federatif. Nah, setelah itu lahirlah Montesquieu pada tahun 1748. Beliau menuliskan dalam bukunya The Spirit des Lois atau The Spirit of the Law bahwa trias politika ini terbagi ke dalam 3, yakni legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif yang ada sampai dengan sekarang. Eksekutif yakni kekuasaan membuat undang-undang atau dalam peristilahan sekarang disebut sebagai rule making function. Yang melaksanakan kekuasaan eksekutif yakni presiden dan juga satuan kerja pemerintah atau menteri. Lalu legislatif. Legislatif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang atau rule application function. Lembaga legislatif ini dijalankan oleh DPR. Dan yang terakhir ada lembaga yudikatif. Yudikatif adalah lembaga yang memiliki kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang atau disebut sebagai rule adjudication function. Nah, lembaga yudikatif ini dilaksanakan oleh lembaga-lembaga kehakiman, yaitu MA atau Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan juga Komisi Yudisial. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ataupun penyampaian materi yang salah karena saya dalam tahap belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.